tar ini kayak karet sebenarnya, atau apa ya namanya ya. Nanti saya sampaikan lebih lanjut. Nah, gas, tar dan air. Sorry, baru ingat saya. Tar itu ini biasanya senyawa-senyawa atau senyawa yang sifatnya dia volatil, dia mudah menguap. Nah, biasanya juga bisa dihasilkan dari situ. Dia bisa berupa gas, tar, dan air. Jadi itu nah, suhu yang diperlukan berapa? Suhu yang diperlukan itu sekitar 80 sampai 100 derajat Celcius. Kelebihannya ini sederhana dan biasanya prosesnya lebih murah. Ini bisa dirancang sendiri. Nah, reaktornya buat aja seperti ini. Jadi udara masuk di sini, ada pembakarnya di sini. Biasanya dia menggunakan arang aktif dan sebagainya. Nah, kemudian ini dapat menangani biomasa yang memiliki kandungan air dan material organik tinggi. Kemudian teknologi ini sudah terbukti, ya. Ini yang karena sudah diproduksi dalam skala besar, artinya ini teknologi sudah banyak dipakai. Tapi ada kekurangannya dari metode ini. Nah, tar yang dihasilkan tadi, senyawa volatil tadi, itu biasanya mencapai 10 sampai 20% berat, sehingga dibutuhkan proses pembersihan gas yang lebih ekstensif sebelum dilanjutkan ke unit operasi lainnya. Sebenarnya tar ini tidak diharapkan. Kalau bisa jangan sampai dia lebih banyak yang dihasilkan daripada gasnya. Karena dia gasnya akan tidak baik atau tidak bersih kalau tarnya juga tinggi. Jadi usahakan tarnya ini kecil. Nah, dan biasanya kekurangannya itu tadi sekitar 10 sampai 20% tarnya ada. Nah, kemudian fixed bed yang berikutnya itu fixed bed co-current. Nah, kalau tadi biomass turun dari atas dan gas keluar ke atas, kalau fixed bed co-current ini dia gas dan biomassnya sama-sama turun ke bawah. Oke, kita lihat. Nah, tapi ini suhunya tinggi. Ini benar-benar vakum. Sorry, ini tidak vakum, tapi suhu yang digunakan tinggi, 700 derajat Celcius. Kelebihannya, ini biasanya tar yang dihasilkan itu 99% itu bisa dipakai, sehingga tidak membutuhkan proses pembersihan tar. Dan mineral yang terbawa dalam debu, sehingga kebutuhan siklonnya dapat dikurangi. Kemudian teknologinya telah terbukti sederhana dan biaya yang dibutuhkan lebih murah. Kekurangannya apa? Kekurangannya dia membutuhkan pengeringan atau butuh umpan. Pengeringan umpan itu untuk membantu cepat kering gitu loh, hingga kandungan airnya kurang dari 20%. Gas yang keluar dari reaktor memiliki temperatur yang tinggi, sehingga membutuhkan sistem pemanfaatan panas sekunder. Artinya panas sekunder kayak gini nih, maksudnya dia harus butuh energi lain untuk mengoptimalkan pemanasan, karena suhu yang digunakan itu adalah 700 derajat. Nah, biasanya ada sekitar 4-7% kandungan karbon ini tidak bisa dikonversikan dari hasil reaksi ini. Tapi ini tidak terlalu bermasalah karena cuma 4-7%, asal jangan terlalu besar. Ini malah mengganggu hasil yang diharapkan. Nah, itu fixed bed co-current. Yang namanya co berarti bersama-sama di. Nah, kemudian fluidized bed. Nah, fluidized bed ini adalah materialnya dimasukkan pada tungku yang terdiri dari pasir yang terus bergerak. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya ini perolehan gasnya itu lebih seragam, dan profil temperaturnya di sepanjang reaktor lebih seragam, artinya lebih teratur. Kemudian rentang ukuran partikel yang dapat dioperasikan dalam gasifier ini lebih lebar, termasuk partikel halus. Nah, kekurangannya apa?
Kekurangannya laju perpindahan panas antara material yang inert, bahan bakar, dan gas itu lebih cepat. Nah, kalau ini lebih cepat, malah nanti produknya tidak optimal. Karena yang diharapkan itu dia jangan cepat, ya. Jadi dia itu harus sistemik, jadi dia teratur. Oke, itu yang fluidized bed. Ini prinsipnya sebenarnya aliran ya. Jadi reaktor yang menggunakan aliran. Oke. Kemudian, nah, proses konversi yang berikutnya itu setelah tadi ada combustion kan ya. Combustion, kemudian gasifikasi, dan kemudian ada pyrolysis. Nah, kemudian yang ini yang biasa dipakai umumnya itu adalah fermentasi. Ini adalah produknya itu berupa bioetanol. Nah, jadi bioetanol ini salah satu bentuk biomas itu dimana menggunakan prinsip proses fermentasi. Jadi biomas yang berupa gula kompleks itu tadi, atau ini sebenarnya karbohidrat, itu diubah menjadi etanol dengan bantuan bakteri atau ragi. Nah, bioetanol ini dapat digunakan sebagai bahan bakar. Dan biasanya saya nggak tahu kalau di Bangka Belitung ini sudah ada belum bioetanol, tapi kalau di Jawa itu di SPBU sudah ada bioetanol. Nah, reaksi kimia yang terjadi itu sebenarnya simpel. Ini adalah penguraian dari glukosa. Kemudian glukosa ini diuraikan menjadi etanol dan melepaskan gas karbon dioksida. Nah, tentunya tadi menggunakan bakteri dan ragi untuk membantunya. Nah, penguraian anaerob, nama prosesnya, merupakan proses penguraian biomasa dengan bantuan mikrobakteria tanpa melibatkan oksigen. Maka tadi disebut adalah dengan anaerob. Jadi proses penguraian oleh bakteri ini juga bisa menghasilkan gas metan, ya. Jadi ini juga bisa menghasilkan gas dan bisa menghasilkan wujudnya cair. Nah, beberapa teknologi pembangkit listrik biomasa itu sudah banyak digunakan. Biasanya yang biasa digunakan itu adalah combustion, mixed burning, gasifikasi, dan biogas. Nah, saya harapkan mudah-mudahan kalau misalnya kalian punya kesempatan, di Belitung itu sebenarnya sudah ada pembangkit listrik tenaga biogas pertama di Indonesia. Sudah saya sampaikan ke salah satu teman di antara salah satu teman di angkatan berapa ya, 2018 ya, yang katanya mau KKL, tapi saya belum tahu mau di mana. Nah, itu boleh jadi bahan acuan untuk pembelajaran kita. Nah, teknologi biomass combustion itu biasanya digunakan pada ini biasanya merupakan siklus pembangkit uap. Jadi biomasa secara langsung membakar boiler, kemudian menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi untuk memutar turbin uap. Kunci utama keberhasilan teknologi ini adalah perlakuan awal biomasa atau preparasinya, kemudian kemampuan boiler untuk menerima berbagai jenis biomasa. Boiler itu tahu boiler ya? Bukan ayam boiler, itu kalau ayam boiler lain lagi. Boiler ini tempat untuk mendidihkannya, dari kata boiling ini. Nah, kemudian efisiensi dari boiler dan turbin uap. Nah, ini dia gambarannya. Nah, jadi ini adalah proses yang menggunakan teknologi biomass combustion. Nah, di sini ada, kalau yang pink ini ya, itu steamnya, dipanaskannya. Kemudian ini gas masuk di sini. Es ini abunya. Kemudian ini ini hot air, udara panas di sini. Udara panasnya masuk di sini. Kemudian airnya di sini. Nah, nanti kemudian proses ini diolah. Nah, ini hasilnya nanti ditampung di sini. Nah, kemudian jadilah biomass combustion atau jadilah etanol. Ini bukan bioetanol ya. Ini teknologi biomass combustion untuk pembangkit listrik. Nah, kalau bioetanol lain lagi.
sorry karena ini